Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan usia yang cukup bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu adanya setiap malam dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua sehingga kita nanti berjumpa dengan Allah tidak lagi membawa dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabut Tauhid, yaitu bab yang ke-49 dalam firman Allah Subhanahu wa taala, فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka ketika mereka diberi anak yang soleh, akhirnya mereka berdua membuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu di dalam anak soleh tersebut. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Baik. Oleh karena itu di sini disebutkan berkaitan dengan judul bab yang ke-49, yaitu nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah, ya. Jadi orang tua diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang menjadikan anak tersebut memiliki nama tetapi namanya dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan kata abdun, yaitu hamba, ya. Kalau kita biasanya mendengar nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq dan abdu yang lainnya yang dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebaik-baik nama. Tetapi terkadang ada orang yang memiliki nama dinisbatkan kepada selain Allah. Misalkan Abdur Rasul, Abdul Ka'bah, atau Abdul yang lainnya yang tidak termasuk bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan beberapa dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga ucapan ahli tafsir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak, dia di sini artinya Allah,
setelah Allah memberi pasangan suami istri tersebut seorang anak yang solih, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan oleh Allah itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ibnu Hazm berkata, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama itu telah bersepakat bahwasanya haram hukumnya nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Amr, seperti nama orang Abdu Amr, ya, hambanya Amr. Amr itu nama orang, ya. Wa Abdil Ka'bah. Ka'bah itu nama Baitullah. Maka artinya dalam bahasa kita hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalika, dan yang lain sebagainya selain dua nama tersebut yang mirip, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Taib. Jadi nanti ada pembahasan perincian nama-nama ini, ya, dalam nama Abdu Amr atau juga Abdul Muttalib. Baik, kenapa Abdul Muttalib itu dikecualikan? Kemudian disebutkan di sini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dalam menafsirkan ayat di atas. Tetapi penafsiran tersebut apakah betul dari Abdullah Ibnu Abbas atau riwayat ini adalah riwayat yang dhaif? Nanti dibicarakan oleh para ulama. Yaitu beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblis. Setelah Nabi Adam itu menggauli istrinya, siapa istri Nabi Adam namanya? Hawa. Kemudian iblis pun datang kepada mereka berdua, faqala, dan mengatakan, inni sahibukuma, aku adalah kawan kalian, sahib kalian. Alladzi akhrajtukuma minal jannah, yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga, menyebabkan kalian berdua keluar dari surga. La tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai ibil, atau qarnai il, ya. Sungguh kalian berdua itu akan mematuhi aku, atau aku akan menjadikan anakmu ini memiliki tanduk. Baik. Fayakhruju min batnihi fayashuqqahu, sehingga nanti kalau anakmu ini keluar dari perutmu, wahai Hawa, maka dia akan merobeknya. Jadi ditakut-takutin, ya. Nah, salah satu sepak terjang iblis di dalam menggoda manusia adalah menakut-nakuti. Wala af'alanna wala af'alanna, dan sungguh aku akan melakukan ini dan melakukan itu, ya. Pokoknya disebutkan banyak sekali ancaman-ancaman yang dilakukan oleh iblis ini. Yukhawwifuhuma, menakuti keduanya. Perintahnya apa? Sammiyahu Abdul Harith, namakan anak tersebut sebagai Abdul Harith. Nah, Al-Harith ini bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa abaya ayyuti'ahu fa kharaja mayyita. Kemudian Adam dan juga Hawa enggan untuk mentaati iblis, sehingga anak yang dikandung itu pun keluar dalam keadaan meninggal. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi. Fa atahuma faqala mithla qawlihi, dan didatangi lagi oleh iblis dan berkata seperti apa yang telah dikatakan pertama kali. Fa abaya ayyuti'ahu, yang kedua ini juga Adam dan Hawa enggan untuk mentaatinya. Fa kharaja mayyitah, lalu anak itu pun keluar dalam kondisi mati. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi yang ketiga kalinya. Fa atahuma, iblis pun mendatangi keduanya. Fa dzakara lahuma fa adrakahuma hubbul walad fasammayahu Abdul Harith, ya. Setelah kemudian dikasih tahu seperti apa yang sebelumnya dia jelaskan, dan Hawa
beserta Adam. Dia pingin sekali punya anak, ya, akhirnya mereka berdua memberikan nama untuk anak tersebut Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ini adalah tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 90. Nah, tapi jangan langsung diterima ya. Ini bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan tafsir yang dibawakan, yang dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dengan sanad yang sahih. Tadi juga riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, ini juga ucapan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Imam Qatadah. Bukan dari Ibnu Abbas, tapi dari Imam Qatadah. Beliau mengatakan, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, yaitu menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis, bukan dengan beribadah kepada iblis. Jadi mentaati iblis ya di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Mujahid, ya, tadi Imam Qatadah, sekarang Imam Mujahid, bahwasanya beliau berkata, la in ataitana salihah, jika engkau ya Allah memberikan untuk kami putra yang salih, ashfaqa alla yakuna insana, mereka berdoa seperti itu karena mereka takut kalau yang dilahirkan ini bukan berwujud manusia, ya. Takutnya wujudnya keluarnya adalah wujud binatang atau yang lainnya. Taib, karena ini adalah mungkin anak pertama gitu ya. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima, dan juga disebutkan oleh Al Hasan Al Basri dan juga Sa'id bin Jubair dan lain sebagainya. Taib. Kita baca satu persatu apa yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Jadi Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menyebutkan pembahasan ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwasanya penamaan saja itu tidak boleh mengandung apa? Kesyirikan, ya. Penamaan itu tidak boleh mengandung kesyirikan. Oleh karena itu, sebagian orang apabila sudah terlanjur memiliki nama yang depannya ada abdun, ya, hamba, kemudian ternyata penisbatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus dirubah, ya, tidak boleh dipertahankan dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ridha ketika orang lain memanggil kita sebagai misalkan Abdul Ka'bah, wahai Abdul Ka'bah, wahai hambanya Ka'bah. Padahal kita ini bukan hambanya Ka'bah, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu harus dirubah. Adapun nama kita misalkan yang tidak mengandung larangan-larangan, misalkan nama memang diambil dari daerah setempat, ya, nama yang biasa beredar di sekitar kita, misalkan ada orang namanya Paijo misalkan, ya, atau Bejo atau yang lainnya misalkan, itu nama-nama apa? Jawa. Nama-nama ini kalau tidak mengandung makna yang buruk atau juga tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kesialan, maka silahkan tidak dipermasalahkan, ya. Tidak diganti pun tidak masalah. Kalau mau diganti pun juga tidak masalah. Taib. Hukum menamai dengan menisbatkan kata abdu kepada selain Allah. Abdu tadi artinya apa? Hamba, ya. Tapi nama abdu, hamba kepada selain Allah, contohnya Abdul Ka'bah, Abdul Rasul. Menamai dengan abdu
haruslah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu dari Asmaul Husna seperti nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar. Jadi kalau kita namanya ada abdunya, coba dikoreksi, ya, coba dikoreksi apakah sudah benar ataukah tidak ada di dalam salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Karena mungkin orang tua kita dulu ketika Allah memberikan anak, ya, kemudian ingin memberi nama anaknya dengan nama yang bagus, ya, Abdu Fulan, Abdu Allah Subhanahu wa taala, ya, Abdullah, tetapi ternyata tidak tahu kalau penisbatan tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah gitu ya. Nah, maka ini tidak masalah kalau kita menggantinya. Taib. Apa hukumnya kalau seseorang itu sudah terlanjur diberi nama abdu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hukumnya adalah syirik besar. Hukumnya adalah syirik besar. Oh, nama aja kok termasuk syirik besar? Naam, ya. Jadi ada mengandung syirik besar. Yaitu kapan? Kalau diniatkan sebagai penghambaan hakiki dalam hal rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang memberikan nama anaknya Abdu Asyams. Abdu Syams artinya apa? Hamba matahari. Dia meyakini bahwasanya matahari itu bisa mengatur alam semesta ini, artinya memiliki sifat rububiyah, ya. Atau kita mengenal nama wali fulan, misalkan wali namanya Junaid misalkan, ya. Ada orang meyakini Junaid ini waliullah yang bisa mengatur sebagian alam. Kemudian anaknya diberi nama Abdu Junaid, Abdu Junaid, ya, maka ini juga termasuk bagian dari apa? Syirik apa ini? Syirik besar, karena dinisbatkan nama hamba tersebut kepada selain Allah yang dianggap memiliki kekuatan rububiyah, bisa mengatur alam semesta. Taib. Demikian juga apabila penamaan tersebut dinisbatkan kepada suatu uluhiyah, yaitu sesuatu yang diyakini memiliki nilai ketuhanan, ya, patung misalkan, patung itu diberi nama oleh manusia, kemudian patung itu disembah oleh manusia. Lalu karena cintanya manusia ini kepada patung tersebut, kepada apa yang dia sembah, dia punya anak. Misalkan patungnya namanya Uzza, ya, patungnya namanya apa? Uzza. Lalu anaknya ini diberi nama sebagai apa? Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza. Jadi hambanya Uzza, hambanya patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini adalah syirik besar, ya, jelas-jelas syirik besar. Penamaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah syirik besar. Atau misalkan ada di sini, misalkan di sekitar Indonesia, tempat yang dijadikan keramat, disembah oleh manusia, dicari barokahnya, dimintai pertolongannya, nama batu misalkan, ya, batu selamat, ya, kemudian anaknya dinamakan Abdu Selamat, ya, Abdu Selamat misalkan. Maka penamaan seperti ini juga mengandung unsur apa? Unsur kesyirikan, ya. Jadi kalau misalkan ada orang namanya seperti itu, maka bisa ditanyakan kepada orang tuanya, gimana sih historinya? Dulu kok namaku seperti ini? Iya, dulu tuh bapak sukses karena bapak itu pergi ke Gunung Fulan, kemudian minta-minta di batu namanya Selamat misalkan, ya. Dan kamu jadi orang yang sehat, kuat dan juga sukses seperti ini. Berarti ini adalah apa? Adalah
ada mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang seperti ini harus dirubah, wajib dirubah karena mengandung syirik besar. Kita berusaha menghilangkan athar-athar, bekas-bekas dari kesyirikan, apalagi ini adalah syirik besar. Taib. Hukum yang kedua yaitu syirik kecil atau asyirkul asghar. Kapan dia disebut sebagai syirik kecil? Yaitu apabila yang dimaksud dengan penamaan tersebut adalah penyandaran kenikmatan atau anugerah kepada selain Allah, atau yang kita sebut menyandarkan nikmat kepada sebab, ya, menyandarkan nikmat kepada sebab, atau juga pengagungan atau pemuliaan atau pengkhidmatan, jadi sebagai membantu penuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada keyakinan bahwasanya yang dinisbatkan ini memiliki unsur rububiyah ataupun uluhiyah. Jadi dikarenakan dia sangat cinta saja, ya, dikarenakan dia ingin memuliakan saja, bukan dikarenakan memiliki keyakinan rububiyah ataupun uluhiyah. Nah, seperti nama misalkan Abdul Harith disebutkan di dalam penjelasan di atas tadi, ya, Abdul Harith. Maka Al Harith ini sebenarnya siapa, ya? Al Harith pada asalnya tidak masalah seseorang memiliki nama Al Harith. Taib. Ada yang menyebutkan bahwasanya Al Harith itu adalah nama iblis. Al Harith itu artinya bahasa kita yaitu yang berusaha, ya, yang berusaha. Jadi orang yang selalu apa? Berusaha. Ini namanya Al Harith. Ada yang mengatakan bahwasanya Al Harith nama iblis. Sebelum iblis ini menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masih bersama para malaikat, maka disebut dengan Al Harith. Tapi ketika dia menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah, lalu dinamakanlah, dipanggillah sebagai apa? Iblis, ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Atau juga bentuk pengagungan. Misalkan seseorang menamakan anaknya dengan Abdul Rasul atau Abdul Ka'bah. Lalu ditanya, kenapa bapak menamakan aku dengan Abdul Ka'bah atau Abdul Rasul? Ya. Kemudian bapaknya mengatakan, iya, karena aku memuliakan Ka'bah, rumah Allah, supaya nanti kamu dimudahkan oleh Allah berhaji dan umrah misalkan, ya. Nah, alasan seperti ini adalah alasan yang tidak benar, meskipun tujuannya adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya Ka'bah adalah syiar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga syiar. Tetapi ketika kita diberi nama Abdu Muhammad misalkan, hambanya Muhammad, atau Abdul Rasul atau Abdul Ka'bah, maka ini penamaan yang tidak dibenarkan, ya, tidak boleh. Minimal ini adalah penamaan yang keliru, salah, ya, dan harus diganti. Taib. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan hukumnya boleh penamaan abdu kepada selain Allah, tetapi dihukumi boleh, yaitu apa? Hamba sahaya. Tapi di zaman sekarang tidak ada hamba sahaya, ya. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Muttalib itu nama lain Syaibah, namanya Syaibah. Syaibah anak dari Hashim. Hashim itu punya saudara. Hashim punya saudara namanya Muttalib, ya. Muttalib disebutkan tidak memiliki keturunan. Dia ingin mengambil anak dari saudaranya yang ketika itu berada di Madinah, ya, dengan ibunya.
Kemudian Muttalib ini berangkatlah ke kota Madinah untuk mengambil dari siapa? Syaibah. Mengambil Syaibah. Masih muda ketika itu Syaibah ini. Kemudian dibawalah Syaibah itu dibonceng oleh Al-Muttalib di belakangnya. Datang ke kota Mekah. Kemudian ketika sampai di kota Mekah, orang-orang melihat Muttalib membawa anak muda yang dianggap atau dikira sebagai budaknya. Maka Syaibah pun disebut sebagai Abdul Muttalib, artinya budaknya Muttalib. Bisa difahami Pak ya? Bisa difahami enggak nih? Taib. Kakek Nabi namanya siapa tadi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu julukan. Namanya aslinya Syaibah. Syaibah itu punya bapak, namanya siapa bapaknya? Hashim. Dan punya Omnya siapa tadi namanya? Muttalib. Ya. Dari Muttalib itu pamannya Syaibah, ya. Muttalib itu pamannya Syaibah. Kenapa Syaibah ini punya nama Abdul Muttalib? Karena Muttalib itu membawa Syaibah dari kota Madinah dibonceng di belakang, ya. Dan orang-orang belum pernah melihat pemuda ini. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang pun akhirnya menyebut bahwasanya Muttalib datang dengan membawa budak, ya. Muttalib datang membawa budak. Akhirnya si pemuda ini yang bernama Syaibah disebut oleh mereka dengan apa? Abdul Muttalib, ya. Dan nama Abdul Muttalib ini kemudian lebih populer daripada Syaibah itu sendiri. Nah, oleh karena itu para ulama ya menyebutkan nama Abdul Muttalib ini nama yang diperbolehkan. Seandainya ada orang ya menjadikan anaknya itu namanya Abdul Muttalib, maka sebagian ulama membolehkan, tapi ada juga yang tetap melarang. Yang membolehkan, kenapa? Dalil yang membolehkan itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi sungguhan, tidak bohongan, dan aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari nama kakek beliau itu disebut dengan Abdul Muttalib. Bisa difahami nih? Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah ya gelar untuk kakeknya Abdul Muttalib, dikembalikan kepada nama aslinya. Baik. Jadi Abdul Muttalib ini diperbolehkan. Tetapi ada ulama yang melarangnya, tetap saja melarangnya, karena pada asalnya kalau orang setelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ya Abdul Muttalib ini penisbatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan lagi hamba sahaya milik Muttalib. Baik. Jadi kesimpulannya adalah nama-nama yang mengandung penghambaan haruslah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun penisbatan kepada nama-nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah haram. Seperti orang menamakan anaknya Abdu Ali, misalkan ya. Abdu Ali ini masih ambigu, karena Al-Ali bisa saja nama Allah, tapi bisa saja nama Ali bin Abi Thalib. Kalau yang dimaksud dengan Ali di sini adalah nama Ali bin Abi Thalib, maka jelas mengandung unsur kesyirikan. Tapi kalau yang dimaksud dengan Abdul Ali yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, ada enggak nama Allah Al-Ali? Aliyul Kabir, ada ya? Baik. Abdul Ali pakai alif lam, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah apa? Boleh, bahkan syar'i ya, Abdul Ali misalkan.
Atau juga misalkan nama yang lain Abdu Husain. Ada enggak nama Allah Al-Husain? Enggak ada. Husain ini adanya siapa? Putra Ali bin Abi Thalib, ya, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang penyembah Husain dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, sampai gandrungnya kepada Ahlul Bait, kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan namanya nama penghambaan kepada siapa? Kepada Husain atau kepada Hasan. Dan juga nama Abdul Uzza, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, maka hukumnya bisa syirik besar atau syirik kecil, ya. Taib. Ataupun diperbolehkan walau sebaiknya dijauhi. Taib. Penentuan hukumnya tergantung niat dan juga keyakinan dari orang yang memberi nama. Taib, insyaallah nih jelas, ya. Adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 189 190, firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya, agar dia merasa tenang, liyaskuna ilaiha, jadi tenang. Nabi Adam ketika sendirian diceritakan Nabi Adam tuh bingung, gak ada temannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, maka sangat senang Nabi Adam ini karena memiliki teman dari jenis manusia, ya. Demikian juga manusia di zaman sekarang, ketika dia belum punya istri, jiwanya masih kalau kita bilang meronta-ronta, ya, pengen ke sono, pengen ke sini, berkeliaran di atas muka bumi terserah, merasa tidak terikat dengan apapun. Sampai-sampai sebagian orang nggak mau menikah karena apa? Nanti kalau nikah nggak bisa kesana kemari, ya, karena merasa dirinya kalau sudah menikah itu terikat, harus pulang. Dan memang itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari azab. Fa idza qada ahadukum falyu'ajjil ila ahlihi. Apabila salah seorang di antara kalian menyelesaikan urusannya, ana lupa lafadznya itu, hendaklah dia segera pulang ke keluarganya, ya. Jadi kalau sudah selesai safarnya, urusannya kerja misalkan atau apa gitu, sudah selesai urusannya, pulang, segera pulang kepada keluarganya, karena dia harus diobati dan keluarganya juga perlu diperhatikan. Taib, liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepadanya dan juga senang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka setelah digauli istrinya ini, dia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Ini pertama, bukan langsung berat, ya, tapi pertama adalah kandungan yang ringan. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, dan teruslah dia itu merasa ringan sampai beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, kandungannya sudah merasa berat mau melahirkan, da'awallaha rabbahuma, suami istri ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jika engkau ya Allah memberikan untuk kami anak yang salih, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini janji kita semua. Sebelum kita memiliki anak, ketika istri mengandung, ya, sampai kemudian istri melahirkan pun, ini doa kita untuk anak kita. Salihan, salih, ya, kurang lebih gampangnya anak yang normal. Salih tubuhnya, jadi tidak ada yang aneh.
tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, sempurna tubuhnya. Solih akalnya juga, ya. Solih akalnya artinya baik dia dalam berfikir, dan juga solih perilakunya. Dia menjadi anak yang nurut sama orang tuanya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi doa kita solihan itu mencakup berbagai macam makna. La in ataitana salihah, ya Allah, jika engkau memberikan untuk kami anak yang salih lahir dan juga batinnya, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk keduanya seorang anak yang salih, ja'ala lahu syuraka, mereka itu membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala fima atahuma, terhadap anak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berdua. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan ini. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada kaitannya dengan pembahasan kemarin kita di hari Ahad. Apa pembahasannya kemarin? Kita kasih judul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana disebutkan hadis yang panjang. Apa hadisnya? Tentang apa? Tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. 3 orang dari kalangan Bani Israel, satunya abros, punya penyakit kusta, yaitu kulitnya belang-belang. Satunya lagi akra, yaitu botak, tidak tumbuh rambut pada kepalanya. Yang ketiga apa? A'ma, yaitu orang yang buta, tidak bisa melihat. Ketika mereka tidak memiliki apa-apa dan juga mereka memiliki penyakit, mereka menjadi hamba yang bersabar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah menguji mereka, yang 2 enggak lulus, yang 1 lulus, ya. Diuji dengan apa? Diuji dengan kesembuhan. Mereka diberi kulit yang bagus, warnanya bagus, rambutnya juga tumbuh dengan bagus. Tidak cukup itu, mereka juga diberi harta kekayaan, yaitu sapi dan juga unta yang beranak pinak memenuhi lahan mereka, ya, banyak sekali. Jadi melebihi kebutuhan mereka sendiri. Dan yang buta diberi oleh Allah kambing yang sangat banyak juga. Kemudian diuji oleh Allah, datang malaikat, ya, yang sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang diutus lagi, tapi berwujud apa? Berwujud seperti kondisi mereka dahulu, sebagai orang yang melakukan perjalanan, kehabisan bekal, dan juga kondisi tubuhnya seperti kondisi mereka, entah itu belang kulitnya, atau tidak ada rambut di kepalanya, atau juga buta. Minta, kemudian menyebut nikmat yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Tidak ngaku, dulu itu dia miskin, dulu itu dia penyakitan, gak ngaku. Mengatakan, ini aku dari dulu mulia, bapak-bapakku, nenek moyangku adalah orang-orang yang mulia. Jadi gak ada silsilah orang susah, itu gak ada, gitu ya. Karena sebagian orang itu ingin menghilangkan silsilah kesusahan dalam keluarganya, karena ini dianggap sebagai aib. Kalau kisah histori tentang keluarganya itu diungkit lagi apa? Menjadi apa? Aib. Maka nggak mau itu, ya. Pengennya ceritanya tentang keluarga, aku dulu adalah keluarga raja, aku dulu keluarga orang-orang yang kaya, dan seterusnya. Taib. Jadi itu gambaran ketika tidak punya, orang bisa bersyukur kepada Allah, orang bisa beribadah kepada Allah. Tapi ketika punya, justru dia apa? Bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat kepada Allah.
Demikian juga orang ini, ya, ketika belum punya anak, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjanji akan menjadi orang-orang bersyukur. Ya, seperti kita misalkan, ya Allah, aku ingin rumah, ya Allah, kalau engkau beri aku rumah, aku akan menjadi orang yang bersyukur, aku akan banyak bersedekah. Ya Allah, aku ingin punya harta orang yang kaya, ya Allah, aku ingin menjadi orang yang kaya. Kalau aku menjadi orang yang kaya, aku nanti menjadi orang yang soleh, rajin beribadah, rajin sedekah. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci-kunci dunia, dia punya berbagai macam harta benda, bukannya harta benda itu menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, justru apa? Justru menghalangi dia beribadah kepada Allah, justru mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah, atau bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kita saksikan di zaman sekarang, ya. Jadi orang-orang dulu miskin, tidak memiliki apa-apa, ya. Kemudian untuk mempertahankan hartanya yang telah diberikan oleh Allah, maka dia pun melakukan kemaksiatan. Ya, dulu dia miskin, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi orang yang kaya, cukup, diberikan kecukupan. Lalu dia pun bekerja, dapat harta, ya kan, dapat harta banyak, ya. Kemudian dia memiliki ambisinya ingin menambah hartanya, ya, karena dia punya cita-cita untuk pergi haji, ingin berangkatin orang tuanya umroh. Tapi apa, dengan cara apa memperbanyak hartanya ini, mempertahankan hartanya? Dia melakukan riba. Transaksi apa? Riba, minjam kemudian dikembalikan dengan nilai yang lebih, ya. Jadi ini sebagian orang seperti itu, mempertahankan harta yang sudah diberikan oleh Allah dengan cara yang haram. Dulu sebelum dia punya harta tidak seperti itu, tapi ketika punya harta ingin mempertahankan hartanya, maka dengan apa? Transaksi riba dan seterusnya. Taib. Jadi dua pasangan ini sebelum dia punya anak, ya, dia minta kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah, dan berjanji untuk menjadi orang yang bersyukur. Tapi ketika Allah memberikan anak untuknya, justru dia melakukan kesyirikan. Taib. Yang dimaksud dengan dua pasangan itu siapa? Laki-laki dan perempuan ini siapa? Suami istri ini. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwasanya kedua orang ini adalah Adam dan Hawa, istrinya. Karena dari awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya. Oleh karena itu, ini adalah pendapat mayoritas para ulama mufassirun, ya. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini berbicara tentang siapa? Adam dan Hawa. Seperti tadi kaitannya sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah Imam At-Tabari. Imam At-Tabari berpendapat seperti itu. Dan beliau juga yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga murid-muridnya seperti Ikrimah dan juga Mujahid, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh penulis Kitabut Tauhid, ya. Taib. Para ulama yang memilih pendapat ini berdalil dengan ayat tadi dan juga berdalil dengan hadis dan athar dari Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan. Adapun hadis yang dijadikan dalil yaitu dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri. Maka dipertanyakan, emangnya Hasan ini pernah bertemu dengan Samurah? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma hamalat Hawa, tafa biha iblis." Ketika Hawa itu hamil, maka iblis pun mengunjunginya, ya. Jadi mengintai Hawa ini, ya. Wa kana la ya'ishu laha waladun,
Hawa itu belum pernah hidup anaknya. Faqala sammihi Abdul Harith. Iblis mengatakan kepada Hawa, namakan anakmu nanti kalau dia lahir Abdul Harith, fa innahu ya'ish, dia akan lahir dalam keadaan hidup. Fasammauhu Abdul Harith fa'asha. Lalu Hawa dan juga Adam pun menamakan anaknya sebagai Abdul Harith, maka anak itu pun hidup. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi. Maka nama tersebut adalah termasuk bisikan setan dan perintahnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Adapun para muhaqqiqin, para peneliti hadis mengatakan bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadisnya tidak benar. Baik. Hadisnya tidak benar. Jadi hadis ini memang marfu' katanya. Namun statusnya dhaif karena dia datang dari riwayat Hasan Al-Basri dari Samurah, dari kata an itu ada pembahasannya lah, pokoknya ilmu hadis yang disebut dengan tadlis, ya. Tadlis itu menyembunyikan, mungkin ada rawi yang dhaif tapi tidak disebutkan, ya, rawinya untuk supaya orang-orang mengira ini adalah sanad yang bersambung, sanad yang sahih. Taib. Itu intinya, ya. Bahwasanya ini adalah hadis dhaif. Taib, ada beberapa catatan di sini terkait athar dari Ibnu Abbas tadi yang kita bacakan. Maka kemungkinan besar ia bersumber dari Israiliyat. Ini juga dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya kisah dari Ibnu Abbas itu sumbernya Israiliyat. Nah, kemarin kita sebutkan perbedaan antara Israiliyat dengan hadis tentang cerita Bani Israel, ya. Israiliyat itu diambil dari Bani Israel atau kitab-kitab mereka. Adapun hadis yang bercerita tentang Bani Israel itu diambil dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah yang tadi kita sampaikan, 3 orang dari kalangan Bani Israel yang punya penyakit tadi, ya. Itu hadis, bukan Israiliyat. Adapun yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, kemungkinan besar itu adalah kisah Israiliyat yang diambil dari orang-orang Yahudi atau Nasrani atau dari kitab-kitab mereka, bukan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Israiliyat ini tidak valid, ya, tidak kuat, ya, tidak jelas. Taib, apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Adapun kalau Ibnu Abbas mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, nah itu bukan Israiliyat itu, tapi apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, ya, sahih. Terlebih lagi ada sebagian riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut bukanlah Nabi Adam dan Hawa, tetapi ada dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Taib. Jadi Bani Adam, bukan Adam, ya, tapi min Bani Adam, dari kalangan anak-anak Adam. Kemudian yang kedua, klaim ijma' Imam At-Tabari ini tidak diterima, ya. Karena tadi kita sebutkan ini bukan ijma', tapi ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas atau yang biasa kita sebut dengan jumhur. Kalau ijma' itu kesepakatan seluruh ulama, ya, bukan lagi jumhur tapi seluruh ulama. Taib. Maka ijma' yang disebutkan oleh Imam Tabari tidak bisa diterima. Taib. Jadi itu pertama tadi dianggap suami istri ini yang dimaksud adalah siapa? Nabi Adam dan Hawa. Tapi ini pendapat yang pendapat jumhur, tetapi pendapat yang kalau ana sendiri tidak tepat, ya. Baik. Nanti disebutkan juga
Alasannya beberapa hal. Yang kedua, yang dimaksud dengan pasangan suami istri ini adalah dari keturunan Nabi Adam. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Katsir, dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama-ulama yang lainnya. Taib. Dan ini yang sahih, ya. Ini yang sahih. Kemudian yang ketiga, tidak diketahui, ya, siapa yang dimaksud dengan pasangan suami istri tersebut. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, ya, syarah tafsir Al-Qur'an. Lalu dari tiga pendapat tersebut, yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat yang kedua, ya, meskipun ini bukan pendapat mayoritas. Kenapa, ya, lebih dikuatkan pendapat yang kedua? Karena alasannya ada beberapa hal. Bahwasanya yang pertama, para ulama bersepakat bahwa para nabi itu terbebas dari kesyirikan. Ya, para nabi itu terbebas dari kesyirikan. Jadi menamakan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar dosa besar saja, tetapi dosa besar yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi terbebas dari kesyirikan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai menjadi nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyembah berhala yang ada di Ka'bah, ya. Meskipun beliau itu tinggalnya dekat Ka'bah, menjadi keturunan tokoh-tokoh DKM, ya, Dewan Kemakmuran Ka'bah, ya. Nah, itu tokoh-tokohnya itu apa, siapa? Kakek-kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Ka'bah itu banyak sekali berhala, tapi beliau tidak pernah menghambakan dirinya kepada Ka'bah, kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Taib. Itu yang pertama, ya. Jadi para nabi terbebas dari kesyirikan. Yang kedua di sini, dosa ini tidak disebutkan oleh Adam ketika di padang mahsyar, yaitu dalam hadis syafaat, ya. Insyaallah tahu ya Pak, ya, hadis syafaat, yaitu ketika di padang mahsyar manusia kebingungan, mereka saling berbicara, ya, kalian enggak melihat kondisi kita sekarang ini bagaimana? Ayo kita cari orang yang bisa menolong kita untuk minta syafaat kepada Allah agar memulai hari perhitungannya. Lalu mereka pun datang pertama kali kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa adkhalakal jannah wa askana lakal jannah, atau wa askanakal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah memasukkan kamu, menempatkan kamu di surga, dan Allah menjadikan para malaikat itu bersujud kepadamu. Maka kemudian Nabi Adam pun mengakui semua itu, ya. Dan beliau mengatakan apa? Ya, dulu aku pernah dilarang untuk memakan pohon. Ya, dulu aku pernah dilarang untuk memakan buah dari pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku urusi diriku sendiri, ya. Aku mengurusi diriku sendiri, kalian cari lagi yang lainnya. Ya, artinya apa? Nabi Adam di sini hanya menyebutkan satu alasan saja. Pernah melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala, itu apa tadi? Tidak boleh makan dari buah pohon yang dilarang, yang dinamakan oleh iblis sebagai buah apa? Buah khuldi. Jadi buah khuldi itu bukan Allah yang namakan, tetapi yang namakan adalah siapa? Iblis.
hal adullukum ala syajaratil khuldi, kata iblis. Mau enggak kamu aku tunjukkan kepada buah khuldi. Khuldi artinya apa? Kekekalan, ya. Kalau kamu makan ini, kamu akan kekal abadi di surga, dan juga kekayaan surga, kemewahan surga tidak akan pernah sirna. Taib. Ya, jadi di sini yang kedua disebutkan dosa ini tidak disebutkan oleh Nabi Adam dalam hadis syafaat di padang mahsyar. Padahal dosa ini lebih parah, lebih besar daripada Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini disebutkan di sini, ya. Ini beberapa dua bantahan. Kemudian yang ketiga, yaitu keanehan dalam kisah ini. Apa keanehannya? Iblis ini ketika menggoda Nabi Adam atau istrinya, dia mengatakan apa? Aku adalah teman kalian berdua. Ana sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah teman kalian berdua yang menyebabkan kalian itu keluar dari surga. Taib. Jadi iblis, ya, mengingatkan Nabi Adam tentang tipuan Iblis mengingatkan Nabi Adam tentang tipuan yang dia lakukan ketika Nabi Adam berada di surga. Taib. Apa katanya di sini? Seharusnya iblis itu membuat Nabi Adam lupa, ya. Jadi tidak diingatkan dengan kejadian yang menjadikan Nabi Adam itu susah payah hidup di dunia, ya. Taib. Ini adalah 3 alasan kenapa sebagian ulama menganggap bahwasanya kisah yang diyakini oleh jumhur ulama berkaitan dengan ayat surat Al-A'raf ayat yang ke 189 190 itu bukanlah Nabi Adam, ya, karena kurang lebih 3 alasan tersebut. Tapi, ya, meskipun demikian pendapat pertama itu pun juga memiliki sesuatu yang kuat, yaitu dari pemahaman ayat itu sendiri, ya, kemudian dari hadis meskipun dihukumi sebagai dhaif, dan juga dari athar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas meskipun juga asarnya disebutkan athar Israiliyat, ya, athar yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga banyak dari kisah Israiliyat itu seringkali menyudutkan para nabi, ya. Jadi nabi itu disifati dengan hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang menyebutkan Nabi Lut, ya, ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Lut itu menggauli putrinya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Banyaklah pokoknya, banyak berkaitan dengan pelecehan, ya, sebagian kisah yang dinisbatkan tentang para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini materi berkaitan dengan menjadikan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Baik, kita lanjutkan. Yaitu bab 50 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jadi kurang lebih pembahasan pada bab 50 ini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tentang orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yulhiduna fi asma'i. Ya. Tadi arti dari ayat yang kita baca, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut. Dan tidaklah orang-orang yang
menyalahartikan nama-namanya. Wadharul ladzi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan atau menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa arti menyelewengkan di sini? Yaitu kata Ibnu Abbas, yusyrikun, mereka berbuat syirik, ya, mereka berbuat syirik. Dan juga dari Ibnu Abbas berkata, sammau allata minal ilah, mereka menamakan sesembahan mereka itu dengan allata, ya, dari kata al-ilah. Ilah artinya yang disembah, ya, al-ilah artinya apa? Yang disembah. Maka pelaku kesyirikan itu menamakan berhala mereka dari nama Allah al-ilah menjadi apa? Al-lata. Ini nama perempuan, ya, versi perempuannya. Dan juga nama al-uzza. Kata al-uzza ini juga versi perempuan dari nama Allah Subhanahu wa taala al-aziz. Al-aziz artinya apa? Maha perkasa, ya. Dari kata al-aziz, maha perkasa, mereka membuat nama untuk berhala mereka yaitu al-uzza. Al-manat juga disebutkan, al-manat dari kata al-mannan, ya, yang maha pemberi. Taib. Diriwayatkan dari Al-A'mash dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan yudkhiluna fiha ma laysa minha, yaitu mereka mengkategorikan ke dalam Asmaul Husna padahal nama-nama tersebut bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sembarangan menamakan Allah Subhanahu wa taala atau juga memberikan sifat sembarangan kepada Allah. Ini juga tidak diperbolehkan. Taib. Ini adalah pembahasan Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini termasuk bagian dari pembahasan tauhid. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung uluhiyah Allah dan juga mengandung rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebut nama Allah. Nama Allah itu satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang berhak untuk diibadahi, ya, memiliki makna tauhid uluhiyah. Ada juga nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna rububiyah. Misalkan Al-Khaliq, Ar-Raziq, ya, Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, Al-Wahhab dan lain sebagainya. Maka ini memiliki makna apa? Rububiyah. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna-makna uluhiyah dan juga rububiyah. Akan tetapi para ulama menjadikan pembahasan nama-nama Allah itu menjadi pembahasan yang khusus. Kenapa? Karena banyak manusia yang menyelewengkan atau terjatuh di dalam kesalahan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sering manusia itu terjatuh dalam nama-nama Allah. Jadi kalau kita kembali kepada macam-macam tauhid, ya, kembali kepada macam-macam tauhid, itu terbagi atau dibagi oleh para ulama menjadi berapa, Pak? Menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada juga yang membaginya menjadi 2 saja, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dan apa? Rububiyah. Atau tauhid yang berkaitan dengan zat Allah dan tauhid yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan zat Allah apa? Rububiyah dan juga asma wa sifat.
yang berkaitan dengan hak Allah adalah uluhiyah, ya, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, ya, yaitu ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting memiliki makna yang sesuai dengan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama di sini mengistimewakan tauhid asma wa sifat. Karena kalau ada orang menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia mengaku memiliki ilmu ghaib, dia mengaku mengetahui apa yang akan terjadi pada alam semesta ini, mengaku mengetahui apa yang akan terjadi pada antum nasibnya bagaimana, disebutkan kamu besok begini, kamu besoknya lagi begitu, kamu mati dalam keadaan seperti ini, dunia umurnya enggak lama, tinggal 10 tahun lagi misalkan, ya, digambarkan. Maka ini adalah orang yang menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwasanya dirinya mengetahui tentang ilmu ghaib, ya. Maka ini termasuk bagian dari kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Adapun orang ini mengatakan aku memiliki ilmu seperti ilmunya Allah, mengetahui apa saja, ya. Ini termasuk juga bagian apa? Bagian dari kesyirikan. Al-Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 kali. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surah halaman terakhir, ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ud'ullah, kamu berdoa dengan menyeru nama Allah, ya Allah, atau kalian berdoa dengan menyeru nama Ar-Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u, manapun yang kalian seru dari nama-nama itu, falahul asmaul husna, ketahuilah bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, bukan cuma satu nama tapi banyak nama, ya. Jadi boleh kita memanggil dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain ya Allah, ya Rabbi, ya. Misalkan ya Razzaq misalkan, tidak apa-apa. Bahkan masyru', ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan syirik, bukan termasuk kesyirikan. Jadi banyak nama itu tidak menunjukkan banyaknya zat, terbagi-baginya zat. Seperti orang misalkan, satu orang bisa saja dia punya tiga nama, ya. Dia memiliki 3 nama, tapi dia satu orang. Masalah atau tidak, Pak? Enggak masalah kan? Satu orang punya 3 nama misalkan, ya. Ada masalah enggak? Enggak kan? Ya. Ahmad, Ali, Rozak. Ada yang manggil Rozak, ada yang manggil Ahmad, ada yang manggil Ali. Ana satu, ya, enggak kemana-mana. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa zatnya, tetapi nama-namanya banyak dan menunjukkan kesempurnaan. Penyebutan ketiga ada dalam surat Thaha. Tadi yang pertama dalam surat Al-Isra, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ayat yang 180. Ini bukan Al-Isra ini, Pak, ini. Salah ini. Yang ini, yang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Surat Al-A'raf, ya. Baik. Yang ini baru surat Al-Isra ayat 110 tadi. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Ini bukunya, yang punya buku coba dicari di Al-Qur'an, Pak. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi nanti keluar tuh, ya. Yang ketiga dalam surat Thaha di halaman pertama,
Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi kata husna itu bentuk perempuan. Kalau bentuk laki-lakinya ahsan, ya, ahsan, perempuannya apa? Husna. Ini kembali kepada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Taib. Jadi nama-nama Allah adalah nama yang terbaik. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang terbaik. Yang keempat, yaitu dalam surat Al-Hasyr yang sering dibaca oleh imam-imam masjid, yang sering antum dengar juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Surat terakhir, ya, yang biasanya 3 ayat. Yang pertama itu dibaca huwallahul ladzi la ilaha illahu dan seterusnya. Itu ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih kata al-asmaul husna disebutkan di dalam Al-Quran 4 kali. Tadi udah ketemu, Pak? Ada yang nyari nggak? Surat Al-A'raf tadi? Hah? 180 Al-A'raf ya, Pak? Sudah ketemu betul, Pak? Hah? Baik. Surat Al-A'raf, ya betul, 180 ya. Baik. Definisi al-asmaul husna. Al-asmaul husna. Jadi al-asma itu jamak dari apa? Ismun. Ismun itu nama, ya. Adapun al-husna ini bentuk perempuan, sifat perempuan. Karena al-asma ini jamak dihukumi sebagai perempuan, maka sifatnya juga perempuan, al-husna. Adapun bentuk satunya, bentuk laki-lakinya, yaitu al-ahsan, al-ismul ahsan, nama yang paling baik, nama yang paling indah. Taib. Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Ini kok terus ditulis Al-Isra, ya? Di sini. Ulang. Taib. Jadi disebutkan syarat-syarat al-asmaul husna. Syarat al-asmaul husna yaitu kita bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Kita bisa gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Kalau nggak bisa dipakai, itu berarti bukan al-asmaul husna. Yang kedua, nama-nama tersebut datang penamaannya dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh sembrono dalam menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan keindahan dan memiliki makna yang sempurna yang mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nama tapi tidak mengandung pujian bagi Allah, tidak menunjukkan kesempurnaan atau keindahan bagi Allah, maka itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan al-asmaul husna, ya. Tapi insyaallah
pembahasannya kita baca pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Ini termasuk pembahasan yang cukup panjang, dan Ustadz Firanda sendiri ketika membahas tentang Asmaul Husna, sejarahnya dan juga pro dan juga kontra, dibandingkan dengan juga orang-orang filsafat bagaimana menetapkan Tuhan, beliau banyak sekali menjabarkan panjang lebar berkaitan dengan Asmaul Husna. Ada pertanyaan, silahkan Pak. Ya. Satunya lagi Al-Hasyr, tadi udah. Al-Hasyr Toha halaman pertama Pak. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi Al-A'raf, Al-Isra, Toha, dan satunya lagi Al-Hasyr. Surat Toha ayat 8. Ada pertanyaan, silakan Pak. Baik, mungkin terakhir sebagai penutup ya. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan, kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan juga mas-mas dan adik-adik sekalian, kita disunahkan di dalam bulan Ramadan itu untuk banyak membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak baca Al-Qur'an, bukan membaca berita-berita atau juga nonton potongan-potongan video atau bahkan berita-berita yang isinya ngerumpi, menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan siapalah yang kita tidak suka dengannya. Kemudian kita selalu ingin mencari-cari mengikuti berita tersebut, ya. Maka ini dikhawatirkan bisa menghilangkan pahala puasa kita, bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghargai lapar dan dahaga kita. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan kita diajarkan untuk sibuk dengan Al-Qur'anul Karim. Maka hendaklah lisan kita ini senantiasa dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an. Dan juga para ulama ada yang lebih menyukai pada bulan Ramadan membaca Al-Qur'an dengan melihat, karena mata kita ini juga butuh untuk melihat, ya. Ketika seseorang senang melihat Al-Qur'anul Karim, tulisan Al-Qur'anul Karim, diharapkan dia tidak suka melihat hal-hal yang buruk, ya. Dan mata kita juga butuh dibersihkan dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Maka dengan melihat Al-Qur'anul Karim ini juga diharapkan mendapat pahala yang lain selain lisan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Tangan kita juga ketika menyentuh Al-Qur'anul Karim dalam keadaan sudah bersuci, membuka lembaran-lembarannya, menunjuk satu persatu hurufnya, diharapkan tangan kita ini juga memiliki bagian dari kebaikan, dari keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tangan kita yang selama ini kita buat mencet HP, buat mengetik sesuatu yang kita tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali diri kita sendiri, ya. Maka membaca Al-Qur'an dengan menyentuhnya, membaca dengan mata kita itu sangat baik sekali. Sibukkan, karena betapa banyak orang di zaman sekarang tidak kuat kalau dia bersama Al-Qur'an, megang Al-Qur'an, baca, matanya lihat Al-Qur'an gak kuat, lisannya membaca Al-Qur'an gak kuat. Atau seandainya cuma lihat saja nih, lisannya diam, melihatin, ya, dibaca dalam hati, insya Allah dapat pahala, ya, insya Allah dapat pahala. Itu pun gak kuat, ya, gak tahan tangannya itu, aduh, ada dorongan kuat hawa nafsu di dalam dirinya itu untuk itu HP-mu ada WhatsApp, itu HP-mu ada berita baru, itu HP-mu ada ini, ada itu, macam-macam. Jadi dorongan untuk beralih dari Al-Qur'an menuju handphone itu sangat tinggi sekali. Ini ujian manusia di zaman sekarang, ya, ujian manusia di zaman sekarang. Ya, mungkin
di 25 tahun yang lalu, ya, 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kondisi manusia tidak seperti ini, Pak, ya. 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, ya. Handphone itu masih sangat sederhana, digunakan telepon dan juga SMS saja. Tapi sekarang Masya Allah sangat menyibukkan. Maka kita ingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa menghiasi lisan kita dengan Al-Qur'anul Karim, menghiasi mata kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan juga jari jemari kita dengan Al-Qur'anul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup, insyaallah waktunya tinggal sekitar 10 atau 12 menit lagi kita buka puasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.